Box sendiri terdiri dari 10 area, di mana ke-10 area ini akan menjadi bagian dari mata kuliah kita. Kita akan mempelajari 10 area tersebut. Ya. Nah, 10 area ini adalah merupakan juga bagian dari harapan-harapan dari stakeholder. Ya. Nah, bagaimana supaya kita dari ke-10 area ini bisa kita penuhi semuanya, maka kita harus menggunakan tools dan teknik-teknik tertentu agar proyek sukses itu dapat tercapai. Ya. 10 area tersebut meliputi yang pertama adalah project scope management. Scope ya. Kalau kita bicara tentang scope, di dalamnya ada planning, ada pendefinisian dari suatu proyek, kemudian ada verifikasinya, dan juga ada controllingnya. Ya, dari scope management itu kita bisa mengetahui seberapa besar area atau pengerjaan dari suatu proyek. Proyek time management kita akan mempelajari scheduling ya. Scheduling dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita definisikan, kemudian urutan-urutannya, pewaktuannya, ya. Bagaimana semua durasi-durasi yang sudah kita tetapkan itu dapat tercapai sehingga perlu ada scheduling control. Nah, di sini kita akan dibantu oleh Microsoft Project ya. Kemudian kita akan pelajari tentang cost management. Nah, cost sendiri di dalamnya ada estimasi budget. Ya, kita sering melihat bahwa estimasi itu tidak boleh kurang. Gitu ya. Kalau estimasinya melebihi, user akan marah, gitu kan. Tapi kalau estimasi kita terlalu berlebihan, user pun akan menolak. Gitu ya. Sehingga kita harus melakukan suatu estimasi yang kurang lebih tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu kecil gitu ya. Kemudian di dalam cost management kita juga perlu mempelajari adanya controlling ya, bagaimana mengontrol cost tersebut. Berikutnya quality management, ada quality planning, quality assurance, quality control. HRD kita sudah melihat bahwa kita perlu melihat adanya team development ya, adanya staff acquisition ya. Kita harus memiliki staff-staff yang cukup baik supaya proyek boleh berjalan dengan lancar. Berbicara tentang risk, di dalamnya ada pengidentifikasian. Kira-kira risiko apa aja yang bisa terjadi pada proyek ini. Gitu ya. Kemudian ada perlu risk development. Ya. Kemudian kita juga perlu melakukan kontrol. Bagaimana kalau risk itu terjadi, apa yang harus kita kerjakan. Gitu ya. Jadi sudah ada yang disebut sebagai contingency plan, gitu ya. Tentang project procurement management, itu tentang ketersediaan dari bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian project stakeholder management, nah ini satu hal yang menarik ya. Stakeholder itu berada di luar proyek kita, tetapi di luar dia memiliki kendali atas proyek kita. Kita tidak bisa mengendalikan mereka, tapi mereka bisa mengendalikan kita. Itu kira-kira ya. Siapa itu stakeholder? Stakeholder itu terdiri dari supplier, contohnya user, pihak banking, gitu ya. Mereka bisa memberi opportunity. Misalnya user bisa memberi kita pekerjaan. Supplier bisa memberikan bahan-bahan yang kita butuhkan dengan harga yang sesuai. Banking bisa memberikan kita kredit dengan bunga yang menarik. Tetapi mereka juga bisa memberikan sebuah ancaman bila mana usernya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Bila mana bankingnya memberikan kredit bunga dengan yang cukup tinggi pula. Gitu ya. Jadi mereka itu di luar kendali kita, tapi mereka bisa mengendalikan kita. Sehingga perlu ada stakeholder management. Ya. Yang berikutnya adalah project integration management. Project integration management itu bagaimana kita mengatur semua ya supaya bisa terintegrasi satu dengan yang lain sehingga tujuan dari project itu bisa tercapai. Inilah ke-10 knowledge area yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Tentang alat bantu yang digunakan dalam manajemen proyek, silakan untuk membaca pada tabel 1.1 pada buku Getty.
ya tentang Common Project Management Tools di halaman 13. Silakan untuk dibaca dan dilihat ya. Kemudian sebutkan alat-alatnya apa saja, nanti itu akan coba di-submit juga di Google Class ya. Project Portfolio Management itu merupakan strategi goal ya. Misalnya, apakah kita bekerja pada proyek yang tepat? Apakah kita menginvestasikan pada area yang tepat? Apakah kita memiliki sumber-sumber yang cukup kompetitif? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan strategi goal. Nah, sedangkan tactical goal adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan dari proyek itu secara harian. Apakah pekerjaan itu berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan budget? Apakah stakeholder dari proyek itu mengetahui persis apa yang kita kerjakan? Ya. Apakah controlling dari proyek itu berjalan dengan baik? Nah, itu hal-hal pertanyaan sepertinya adalah merupakan pertanyaan yang bersifat tactical goal. Ya, tentang pengerjaan dari proyek itu dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah manajemen proyek adalah pertama, ada support dari eksekutif, ya. Ada dari user yang memiliki campur tangan yang cukup bagus, gitu ya, cukup komunikatif. Ada objektif bisnis yang jelas. Lalu ada emotional maturity, ya, karena kita berhubungan dengan banyak orang dengan deadline yang cukup mendesak, sehingga kita perlu adanya manajemen emosional, gitu ya. Lalu ada optimizing scope. Dan yang keenam, agile process nanti juga akan kita pelajari, terutama untuk proyek-proyek teknologi, memang kita dikejar oleh satu proses yang harus cepat, ya, harus mengikuti perkembangan, ya, karena software-software itu berkembang dari waktu ke waktu. Misalnya proyek kita itu membutuhkan waktu 2 tahun, kemudian ada software baru yang lebih canggih, sulit bagi kita bukan untuk menggantikan software sesuai harapan user misalnya. Karena itu berarti kita harus memulai kembali dari awal. Gitu ya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal sebagai berikut. Seperti itu ya. Kemudian dibutuhkan juga project management expertise. Ya. Dibutuhkan skill resources, execution, tools, dan infrastruktur. Ya. Kegagalan proyek, 3 kegagalan utama disebabkan oleh kebutuhan yang tidak jelas. Kebutuhan yang tidak jelas ini akan menyebabkan budget akan membengkak, ya. Sehingga ini merupakan kegagalan yang paling tinggi, 13,10%. Kegagalan kedua disebabkan kurang keterlibatan user. Jadi user hanya menyerahkan semuanya kepada kita, padahal setelah itu user memiliki harapan yang berbeda, gitu ya. Ini akan menimbulkan proyek tidak bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang tidak handal memang akan menghambat dari proyek. Masih banyak faktor-faktor yang lain, misalnya kekurangnya kemampuan pengelolaan IT, kemudian rendahnya tingkat pemahaman teknologi, ya, itu merupakan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kegagalan. Tapi faktor utama adalah 3 hal ini. Kebutuhan yang tidak jelas, kurang keterlibatan user, dan kurangnya ketersediaan sumber daya. Tantangan dari manajer proyek adalah paling utama adalah mengatasi deadline. Ini yang sering terjadi bahwa deadline waktu itu terlewati, ya, terjadi kemunduran dari suatu proyek. Mengatasi keterbatasan sumber daya, itu tantangan berikutnya. Lalu mengatasi komunikasi antara tim kerja, mengatasi komitmen dari anggotanya, ya. Lalu bagaimana mengukur dari capaian-capaian yang sudah ada, ya. Mengatasi perubahan-perubahan yang tidak terjadi, yang tidak diharapkan, misalnya terjadi tiba-tiba COVID gitu ya, sehingga proyek harus stop, gitu ya. Lalu pengerjaan proyek yang tidak sesuai pembagian tugasnya, ya. Lalu mengatasi konflik, ya, melakukan pengaturan vendor, ya. Jadi banyak sekali tantangan dari seorang manajer proyek, ya. Nah,
sekarang kita masuk kepada IT project. IT project sendiri cukup unik karena itu menggunakan hardware, software, ya. Kemudian ada network, ya. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh kira-kira sebuah IT project? Nah, silahkan nanti ini juga ditulis di dalam Google Classroom ya sebagai tugas untuk memberikan contoh dari IT project. Kemudian kita akan beranjak pada kriteria proyek IT. Ya. Sebenarnya dasar dari proyek IT itu sangat fleksibel. Ya. Karena proyek IT sendiri keberadaannya itu sebagai sarana bagi komponen lain dari satu lingkungan kerja. Ya. Nah, tapi menjadi suatu masalah walaupun fleksibel, ya, tapi pengimplementasiannya sangat sulit karena proyek IT itu memiliki derajat perubahan yang sangat tinggi, high degree of change. Ya. Kenapa? Karena proyek IT sendiri akan diterapkan dalam suatu lingkungan kerja yang memiliki komponen-komponen yang berbeda. Misalnya kita akan melakukan development IT dari suatu pabrikasi. Nah, di sini pengembangan IT-nya akan meliputi banyak hal ya. IT untuk bagian produksi, IT untuk bagian keuangan, IT untuk bagian HRD, di mana satu dengan yang lain itu harus bisa terintegrasi kan. Nah, tentu saja kebutuhan dari masing-masing bagian akan proyek IT bisa berbeda, gitu ya. Sehingga kita perlu melakukan survei dulu, perlu kita melihat dengan detail, ya, apa yang diharapkan konsumen, gitu ya. Sehingga ketika proyek ini berjalan, satu dengan yang lain akan lebih lancar dalam pengintegrasiannya. Gitu ya. Dan derajat perubahannya tinggi karena memang software-software IT sendiri akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Gitu ya. Tentu saja penggantian dari software tidak akan mudah ya ketika proyek itu sudah berjalan. Sehingga harus dipastikan bahwa user menyetujui software yang kita gunakan ya, dan tidak akan melakukan perubahan pada saat proyek itu sudah berjalan. Kriteria yang kedua adalah invisibility. Kadang-kadang bentuk fisik dari proyek IT itu tidak terlihat, ya, sehingga sulit untuk dilihat kemajuannya. Ya, pengembangan program, upgrade PC, dan lain sebagainya. Kompleksitasnya juga cukup tinggi, ya, karena ada perubahan yang kadang-kadang terjadi di tengah proyek itu berjalan gitu ya. Karena masalah sumber dana dan pendanaannya itu sudah fix gitu ya. Jadi kalau ada pengembangan software itu tentu saja akan menghambat hal tersebut. Nah, kenapa manajemen proyek itu sangat penting? Ya. Karena zaman sekarang memang adanya kompetisi global, ya, terjadinya ledakan pengetahuan yang kompleks, ada peningkatan fokus pada konsumen, ya. Ada perkembangan cepat yang dilakukan di dunia ketiga, terutama oleh China, gitu ya. Lalu adanya proyek-proyek kecil yang kadang-kadang menimbulkan banyak masalah juga, ya. Sehingga manajemen proyek itu menjadi sangat penting karena adanya hal-hal tersebut. Gitu ya. Nah, ini berikutnya kita bicara tentang tugas. Coba kamu pilih salah satu topik di bawah ini, yaitu tentang certification dari proyek manajemen, tentang proyek manajemen institute, atau tentang proyek manajemen software, atau tentang career for IT project management. Ya, pilih salah satu dari 4 topik yang saya sebutkan. Buatlah summary-nya dari 260 kata menggunakan kalimat sendiri. Ya. Kemudian sebutkan sumbernya, jangan copy paste ya, tapi gunakan kalimat sendiri. Akan terlihat apakah Anda copy paste atau menggunakan kalimat sendiri. Kemudian submit di Classroom. Gitu ya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian rangkum, submit di dalam Classroom, tugas-tugas saat ini ya. Silakan untuk dilihat pada slide-slide yang sudah kita berikan. Minggu depan kita akan coba membicarakan
tugas-tugas ini ya, supaya bisa dikerjakan dengan baik. Kita akan coba diskusikan bagaimana.